Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok metalurgi fisik dengan anggota yang bernama Sevia Dwi, Kurniawan Zairin, Syadila Yoga Pratama, Eko Wahyu, dan Teguh Wahyu. Materi yang akan kita sampaikan yaitu kekuatan tarik, kekerasan, kekuatan impact, fatigu, dan grip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Saputro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekuatan tarik. Kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu material ketika diregangkan atau ditarik sebelum material itu patah. Ultimate tensile strength adalah titik tertinggi dari kurva tegangan regangan. Kemudian nilai kekuatan tarik tidak tergantung pada ukuran bahan, melainkan pada faktor jenis bahan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah temperatur, kelembapan lingkungan, pengujian, dan penyiapan spesimen. Untuk satuan kekuatan tarik adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rumus kekuatan tarik yaitu adalah T sama dengan P per dalam kurung B kali D, di mana T itu ada kekuatan tarik, satuannya MPa, kemudian P itu adalah beban maksimum, satuannya Newton, kemudian B itu ada lebar sampel, satuannya milimeter, dan kemudian D itu adalah ketebalan sampel, satuannya sama juga yaitu milimeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Zairin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kekerasan. Kekerasan merupakan ketahanan material terhadap suatu deformasi yang terjadi di daerah lokal. Bila materialnya berupa logam, maka deformasi yang dimaksud yaitu deformasi plastis. Semakin keras suatu material, maka material tersebut semakin kuat. Kekerasan material berbanding lurus terhadap kuantitasannya dan berbanding terbalik dengan keuletannya. Ada 3 metode pengujian kekerasan yaitu Brinell, Rockwell, dan Vickers. Metode pengujian Brinell. Uji kekerasan Brinell dilakukan dengan membentuk lekukan pada permukaan material atau logam menggunakan bola baja yang dikeraskan dengan diameter 0,625 sampai dengan 10 mm dan beban 0,97 sampai dengan 3000 kgf. Bola harus terbuat dari baja yang dikeraskan, ditemper, dan memiliki kekerasan minimum 850 ppm. Diameter lekukan hasil penekanan pada material dilihat dengan mikroskop dan diukur menggunakan mistar yang sesuai dengan pembesarannya. Rumus pengujian Brinell yaitu seperti di bawah ini. Keterangan HB nilai kekerasan Brinell, F beban yang ditetapkan, D besar diameter bola atau indentor, D kecil diameter lekukan. Metode pengujian Rockwell. Uji kekerasan Rockwell dilakukan dengan menekan permukaan material menggunakan indentor sebanyak 2 kali. Mula-mula indentor diberikan beban minor sebesar 10 kg untuk menempatkan benda uji kondisi pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemberian beban mayor kondisi kedua, dan secara otomatis ke dalam lekukan akan direkam oleh gauge penunjuk yang menyatakan angka kekerasan. Indentor yang digunakan biasanya berupa kerucut intan 120 derajat dengan puncak yang hampir bulat dan biasa disebut penumpuk Brel, serta bola baja berdiameter 1/16 inci dan 1/18 inci. Beban mayor yang digunakan adalah 60, 100, dan 150 kg tergantung dari jenis material yang akan diuji. Rumus pengujian Rockwell yaitu ada di bawah ini. Keterangan HR nilai kekerasan Rockwell, E konstanta tergantung dari bentuk indentor, E jarak antara kondisi 1 dan kondisi 2 dibagi dengan 0,002 mm. Tabel skala kekerasan Rockwell ada di bawah ini. Metode pengujian Rockwell. Uji kekerasan logam dengan metode Rockwell merupakan pengujian yang sangat sering digunakan. Hal ini dikarenakan
dikarenakan kelebihan dari metode Rockwell yaitu cepat, bebas dari kesalahan manusia, mampu membedakan perbedaan kekerasan yang kecil pada baja yang diperkeras, dan bekas pengecekannya relatif kecil sehingga dapat melakukan pengecekan pada material tanpa menimbulkan kerusakan. Metode pengujian Vickers. Metode Vickers adalah pengujian kekerasan material menggunakan indentor intan yang cukup kecil dan berbentuk piramid dengan alas berbentuk bujur sangkar dan sudut puncak 136 derajat. Beban yang digunakan pada metode Vickers juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode Brinell dan Rockwell, yaitu antara 1 sampai dengan 1000 gram. Nilai kekerasan Vickers didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan tegukan bekas indentor. Besarnya nilai HV. HV dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya, HV nilai kekerasan Vickers, F beban atau kilogram, D panjang diagonal rata-rata atau milimeter, D1 panjang diagonal 1, D2 panjang diagonal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegus. Di sini saya akan mempresentasikan kekuatan impact. Kekuatan impact. Kekuatan impact adalah kemampuan suatu bahan untuk menerima beban secara tiba-tiba. Ditunjukkan dari penempatan uji benda kerja. Pengujian impact dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode Gillespie dengan metode Izod. Kekuatan impact. Pengertian metode Gillespie dan metode Izod. Metode Gillespie merupakan pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal, metode dan arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan. Metode Izod merupakan pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi vertikal dan arah pembebanan searah dengan arah takikan. Berikut contoh gambar kekuatan impact. Jenis-jenis patahan. Patahan ulat, liat, patahan getas, patahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbila Yuga Pratama. Di sini akan mempresentasikan fatigue. Fatigue atau kelelahan merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pembebanan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Apabila suatu logam diberi beban secara berulang-ulang, tegangan atau regangan, maka logam tersebut akan patah. Kerusakan akibat beban berulang ini disebut patah lelah atau fatigue virulence. Umumnya hal ini terjadi setelah pemakaian material yang cukup lama. Kerusakan ini terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu, secara tiba-tiba dan menyeluruh. Lebih dari 90% menyebabkan kegagalan mekanik disebabkan oleh patah lelah. Terdapat 3 fase dalam perpatahan fatigue, yaitu seperti gambar di bawah ini. Proses dari permulaan retak umumnya terjadi di permukaan material yang lemah atau daerah di mana terjadi konsentrasi tegangan di permukaan, seperti goresan, knot, lubang, dan lain-lain, akibat adanya pembebanan berulang. Selanjutnya, permulaan retak ini berkembang menjadi mikrokrak. Perambatan atau perpaduan mikrokrak ini kemudian membentuk mikrokraks yang akan berujung pada failure. Maka setelah itu, material akan mengalami perpatahan akhir. Hal ini dikarenakan material yang telah mengalami siklus tegangan dan regangan yang menghasilkan kerusakan permanen. Faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue. 1. Kekerasan permukaan.
2. Perubahan sifat-sifat permukaan. 3. Tegangan sisa permukaan. 4. Arah beban. 5. Lingkungan. Perlakuan permukaan yang menghasilkan tegangan sisa tekanan akan mengakibatkan ketahanan lelah meningkat. Sedangkan perlakuan permukaan yang menghasilkan tegangan sisa tarik akan menurun ketahanan fatigue-nya. Fatigue level dapat ditingkatkan dengan cara 1. Mengontrol tegangan, 2. Mengontrol struktur mikro, 3. Mengontrol penyelesaian permukaan. Selamat siang, nama saya Sefian Dwi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang grip. Grip adalah deformasi plastis yang terjadi pada material karena diberi beban dan temperatur konstan. Dalam beberapa kasus bahkan dapat berakhir dengan kegagalan yang fatal pada logam saat dioperasikan pada temperatur yang tinggi. Selain karena temperatur tinggi juga secara simultan menahan beban konstan pada jangka waktu yang lama. Laju regangan grip tergantung pada waktu, temperatur operasi, dan besarnya pembebanan yang konstan. Proses kerusakan grip biasanya terjadi pada temperatur tinggi, yaitu berada di atas 0,4 TM. TM yang dimaksud adalah titik cair material dalam satuan derajat Kelvin. Contoh komponen-komponen yang potensial mengalami grip adalah 1. Turbin motor dalam mesin jet, 2. Turbin generator uap yang mengalami gaya sentrifugal, 3. Pipa-pipa yang dialiri gas panas dan bertekanan tinggi. Ada 3 tahapan deformasi pengujian grip yang dijelaskan dari perubahan regangan terhadap waktu, yaitu 1. Primary region atau transient grip regions atau primary grip. Tahapan ini terjadi saat setelah pembebanan. Benda uji mengalami peningkatan regangan plastis dengan menurunnya laju regangan terhadap waktu. Besarnya laju grip akan berkurang pada akhir tahap ini karena terjadi penyusunan ulang cacat kristal. Terjadinya penyusunan ulang cacat kristal ini merupakan awal dari tahap kedua. 2. Secondary grip region atau secondary grip atau steady state grip. Tahap ini pada dasarnya adalah kondisi kesetimbangan antara mekanisme work hardening dan recovery. Benda uji tetap berada di bawah pembebanan dan tetap bertambah panjang, namun tidak secepat yang terjadi pada tahap pertama. Pada tahap ini sangat bergantung pada besarnya temperatur dan tingkat pembebanan yang diberikan pada benda uji. Kenaikan regangan, laju grip atau grip rate pada tahap ini pun akan konstan. 3. Tertiary grip region. Pada tahap terakhir ini laju kenaikan regangan berjalan dengan cepat sehingga terjadi penambahan panjang pada benda uji secara cepat pula yang akan mengakibatkan perpatahan. Tahap ini merupakan hasil dari perubahan metalurgi dalam logam. Yang dimaksud adalah pengkasaran partikel endapan, dekristalisasi atau perubahan difusi yang memungkinkan peningkatan deformasi secara cepat. Pada tahap ini terjadi pengurangan luas penampang akibat adanya necking yang mengakibatkan bertambahnya tegangan dalam beban yang besar sehingga menambah deformasi. Dan demikian dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.